Pelajaran 12. B. Kisah teladan Nabi Ismail. Ismail adalah seorang nabi dalam kepercayaan Samawi. Ismail adalah putra dari Ibrahim dan Hajar, kakak kandung dari Ishak. Simaklah cerita Nabi Ismail alaihissalam berikut. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah SWT agar dikarunia anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah SWT yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia di seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah SWT sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang. Tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah SWT dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan? Terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu giginya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian, ia pun berlari-lari sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali, ia berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun, pertolongan Allah SWT datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah SWT melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam dari bawah kaki Ismail. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah SWT, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah SWT. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar diuji oleh Allah. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas batu, saat Ismail sudah berserah diri, Allah melarang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dan untuk meneruskan kurban. Allah SWT menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan inilah asal permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Pada suatu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami,
Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan makam Ibrahim. Kemudian Allah SWT memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, itulah tadi kisah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Berikut ini adalah sikap-sikap yang dapat diteladani dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Antara lain, 1. Sabar dalam menghadapi cobaan. 2. Ikhlas dalam menjalankan perintah Allah. 3. Tidak kenal menyerah. 4. Bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dan 5. Rela berkorban demi melaksanakan perintah Allah. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan?